demonstrasi yang paling berhasil. Kalau menurut saya, kalau untuk keterlibatan dengan siswa itu yang paling menarik kalau ada namanya istilahnya itu ya, demonstrasi apa itu ya Pak? Demonstrasinya itu ya, itu siswa lebih tertarik. Jadi tidak cuman istilahnya apa ya? Ya cuma kegiatan itu saja misalnya. Oh, bukan yang lain, yang penting ada demonstrasinya, ada peragaannya. Kemudian tadi bagaimana yang perlu dilakukan peningkatan. Kalau saya pribadi kemarin mungkin agak apa ya, salah persepsi menurut saya. Jadi untuk kegiatan refleksi kami malah menanggapinya refleksi pembelajaran apa ya waktu itu. Nah ini yang dimaksud Pak Prasowo itu refleksi pembiasaannya atau bagaimana ya Pak? Kemarin ada itu, jadi mungkin ada bedanya antara refleksi pembelajaran dengan refleksi untuk kegiatan pembiasaan. Sebenarnya untuk kegiatan refleksi itu kan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai, dan kegiatan refleksi itu tidak hanya didominasi oleh guru, tapi berikan kesempatan siswa untuk melakukan refleksi. Tanyakan ke siswa ya, seperti misalnya begini, di pembelajaran hari ini menurut anak-anak silakan pisahkan yang menurut anak-anak itu paling menyenangkan atau mungkin paling berhasil, silakan disampaikan, nanti biar anaknya menyampaikan. Jadi bisa tidak harus tertulis seperti itu. Jadi anak-anak itu dipancing untuk mampu mengungkapkan, tidak hanya sebenarnya kayak dia tinggal namburi lebih. Karena kan anak takut, terus saya tidak bisa di sini karena takut, itu kan sebagai bagian dari. Nah, untuk menghilangkan rasa takut itu ya mungkin perlu peningkatan sehingga anak itu perlu motivasi, perlu pendekatan, penyebabnya apa, bisa penyebabnya sehingga anak itu tidak merasa takut dan seperti itu. Monggo Bu Dia. Dari yang kemarin, bagian yang saya anggap berhasil itu di pembelajaran pokok observasi itu di bagian permainan. Di bagian permainan anak antusias melakukan permainan, dan di bagian yang menyanyi. Jadi anak itu tertarik untuk menyanyi, juga di dalam menyanyi itu anak jadi hafal macam-macam kata tanya dan penggunaannya. Tapi menurut saya masih ada yang butuh peningkatan lagi, itu keterlibatan siswa yang belum mau terlibat aktif dalam pembelajaran. Entah misalkan ketika kerjasama itu cenderung kayak ngikut, ngendang temennya, yaudah aku ngikut aja seperti itu. Jadi catatannya mungkin masih ada beberapa anak yang belum mau terlibat aktif. Entah itu karena tidak bisa atau bagaimana. Jadi ketika mau permainan pun kayak serasa ya, ada beberapa yang masih kayak ogah gitu, temennya aja seperti itu. Terima kasih, sudah cukup. Ya. Guru kelas 2 monggo. Masih ingat kemarin pada saat kegiatan observasi, hal yang menurut panjenengan menarik dan perlu adanya peningkatan, dan bukan hanya dari sisi siswanya juga, bisa juga dari mengkoordinasi. Kalau saya perlu peningkatan di bagian ini. Terima kasih Pak Purna. Kalau menurut saya kemarin pada waktu praktek yang menurut saya sudah maksimal atau yang sudah berhasil itu memang sama seperti itu. Ya, di situ juga ada permainan, ya, memang anak juga antusias. Terus untuk refleksinya, memang kesulitannya ini kalau kelas 2 itu anak yang aktif sih biasa mengungkapkan pendapat itu hanya 3 orang. Nah itu memang kelemahan saya belum bisa menggali dari yang lain kecuali yang 3 itu. Jadi mereka masih kesulitan untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Tapi saya sih sudah berusaha untuk memancing agar dia bisa mengungkapkan pendapatnya, tapi memang belum berhasil. Jadi
langsung didominasi oleh guru pada waktu refleksi. Hanya 3 orang itu yang aktif lah. Yes, terima kasih Bu Kamina sudah menyampaikan hasil refleksinya. Dan harapan kami nanti untuk yang lain juga kita bisa saling merefleksikan diri sendiri ketika kita mengajar. Kita tidak hanya menuntut anak itu dengan hasil yang kita harapkan, tapi paling kita bisa mengukur kemampuan siswa. Dan mungkin untuk kelas 2 dengan kelas 6 atau kelas yang lain kan ketika merefleksi itu mungkin tekniknya yang berbeda, jadi tidak sama. Kalau di kelas tinggi sudah bisa mengungkapkan dengan beberapa kalimat, kalau kelas 1, kelas 2 kan yang mungkin belum. Kalau ditanya gimana hari ini anak-anak membelajar keterangan apa enggak, nanti anak jawab kan beda dengan kelas yang lain. Atau mungkin ditanya satu-satu anaknya, hari ini gimana pembelajarannya, kamu senang apa enggak, ada kesulitan apa enggak, itu kan sebagai untuk mengenai. Nah, ketika ada kesulitan kita kembali ke diri kita, apa penyebabnya, kita berusaha untuk memperbaiki sehingga anak ini kita bisa menyelesaikan anak dan anak bisa mengikuti kegiatan menjadi lebih baik. Untuk kedepannya nanti bisa diperbaiki. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setelah kegiatan refleksi pasca observasi, Bapak Ibu nanti ada kegiatan tindak lanjut yang harus diselesaikan di ruang PTK. Terjadi di sana kegiatan tindak lanjutnya itu ada kegiatan tindak lanjut di ruang GPK, di antaranya setelah Bapak Guru dilakukan observasi mungkin perlu peningkatan terkait dengan kegiatan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu peningkatan kompetensinya bisa melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan di platform yang ada di ruang GTK seperti webinar atau yang seterusnya, seperti kemarin yang sudah dilakukan oleh Universitas terkait dengan pembelajaran inklusif. Tentu-tentu nanti bisa diterapkan di kelasnya karena ada keuntungan tersendiri. Pembelajaran inklusif itu adalah pembelajaran yang dititikberatkan pada keberagaman. Jadi kita dibiasakan untuk bisa memahami keunikan masing-masing siswa dalam memberikan materi pembelajaran. Apalagi mungkin di kelas tertentu ada yang anak memiliki kelebihan khusus seperti beraktif, atau mungkin ada yang kalau di sini beraktif ada ya, itu kan termasuk di pembelajaran inklusif itu sangat bermanfaat. Nanti benar aja suatu saat mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan rekan yang lain, temukan solusinya bagaimana mengatasi anak yang seperti itu. Dan itu tidak serta-merta bahwa ketika kita mempelajari praktekan itu bisa, ya belum tentu karena mungkin butuh proses, tidak setahun 2 tahun bisa diselesaikan. Termasuk juga di sini ada bagian dari inklusif yang kelas 6 besok benar aja ya. Mas Bagas ya, Mas Indra. Iya, Mas Yang Bagas. mengalami dengan daksa itu monggo bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu bisa berbagi ya, berbagi praktik baik dunia saja. Atau mungkin ketika Bapak Ibu bisa juga melakukan kegiatan di komunitas belajar, karena Bapak Ibu juga ada kegiatan di KKG dan lain sejenisnya, bisa saling berbagi. Demikian Bapak Ibu. Silakan nanti pada saat melakukan kegiatan tindak lanjut yang ada di ruang GTK dibuka, di situ yang dibutuhkan panjenengan misalkan berdiskusi dengan teman sejawat ya, berdiskusi lah di situ, atau berdiskusi dengan atasan yang perlu disampaikan. Biar tindak lanjutnya dibuka. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke kegiatan yang lain.
kegiatan refleksi dari kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang dua sudah dilaksanakan. Beberapa catatan dari saya kemarin pada saat observasi. Di antaranya punya Bu Nur Azizah pada saat kegiatan observasi. Secara umum kegiatan sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu disikapi bareng-bareng. Dalam kegiatan proses KBM, kegiatan belajar mengajar, itu untuk keterlibatan siswa belum secara maksimal. Artinya kegiatan masih terpusat pada guru, belum melibatkan siswa secara aktif. Jadi guru berfungsi sebagai motivatornya belum terlihat, jadi masih didominasi oleh guru. Kemudian dalam kegiatan presentasi kelompok yang sudah dilakukan pada saat itu, untuk kegiatan interaksi dari kelompok lain itu belum terlihat. Jadi siswa itu hanya menyampaikan, tapi kelompok lain belum ada interaksi untuk memberikan tanggapan atau masukan atau mungkin kritik terhadap kegiatan presentasi yang dilakukan oleh kelompok. Kritik yang sebanyak membangun. Kemudian dalam kegiatan refleksi pembelajaran pada saat kegiatan dilakukan, semua sudah dilakukan dengan membagikan lembar refleksi, dan di sini perlu adanya perbaikan dalam kegiatan refleksi. Artinya ketika refleksi bukan hanya gurunya yang merefleksi kegiatan, tapi siswa pun sebaiknya ada refleksi dari siswa. Itu beberapa catatan dari Bu Nur Azizah. Kemudian yang lain, Bu Lia. Catatan pada saat kegiatan observasi dari Bu Lia, secara keseluruhan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Fungsi guru sebagai fasilitator sudah terlihat, walaupun di sini pembelajaran belum maksimal, masih ada perlu perbaikan. Karena di sini juga masih terlihat bahwa kegiatan KBM masih didominasi oleh guru. Di saat kegiatan juga sudah ada kegiatan yang bisa menyenangkan siswa seperti permainan, kemudian membuat kalimat yang bisa menunjukkan siswa lebih bersemangat, sehingga kegiatan pembelajaran itu sudah terlihat adanya antusias siswa. Dan yang lain mungkin hampir sama seperti itu. Jadi nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu di pagi hari ini terkait dengan kegiatan refleksi Bapak Ibu pada saat kegiatan pembelajaran yang kemarin juga diobservasi. Dicatat terlebih dahulu boleh pertanyaan untuk refleksi Bapak Ibu setelah kemarin dilakukan observasi. Silakan direfleksi secara mandiri oleh Bapak Ibu. Satu pertanyaan bisa dijawab secara jujur oleh Bapak Ibu. Dari kegiatan pembelajaran observasi, kegiatan pembelajaran sudah dilakukan observasi oleh kepala sekolah, bagian mana yang menurut Bapak Ibu itu dianggap paling berhasil? Kemudian bagian mana yang selanjutnya ingin Bapak Ibu tingkatkan atau perbaiki dari kegiatan pembelajaran
yang diobservasi oleh kepala sekolah kemarin. Silakan pertanyaannya, bagian mana dari kegiatan pembelajaran pada saat observasi yang menurut Bapak Ibu itu paling berhasil atau mungkin paling berkesan? Dan yang kedua, hal lain yang menurut Bapak Ibu perlu peningkatan yang bisa menunjang perbaikan pembelajaran. Monggo. Dan disampaikan mungkin Bu Cica, disampaikan monggo. Dan seru, Bu Guru. Dan seru. Kalau saya sih kita sampai. Nanti